Halo, kembali lagi bersama dengan saya, Mr. K. Kita mengulas mainan lawas saya sepuas-puasnya. Oke, baik, kita lanjutkan yang kemarin sempat saya bagi dua. Ya, hari ini saya akan melanjutkan di review untuk robot ini. Ya, oke, ini adalah Super Robot Chogokin. Aquarion Evolve gitu ya. Jadi evolve maksudnya berubah gitu ya, perubahan dari Aquarion biasa ke yang perubahan yang sangar gitu ya. Oke, ini adalah Aquarion Evolve. Oke, saya lanjutkan yang kemarin. Yang tersisa ini kan adalah robotnya gitu ya. Robotnya utuh seperti ini tanpa ada tambahan aksesoris kemarin ya, saya reviewnya. Oke, sekarang saya akan mereview beserta aksesorisnya. Oke, sekarang kita lihat ya. Salah satunya adalah ini. Ini sebetulnya belum sempat saya pasang kemarin. Ini ternyata adalah sampingnya. Jadi ini benar-benar nude ini ya. Ya, ternyata ini adalah bagian samping di sini. Biasanya kalau robot itu kan di sampingnya ada kayak kolornya gitu ya di bagian pinggir. Nah, ini kolornya. Oke. Saya pasang kolornya di sini. Pasangnya. Oke, ini. Saya juga tidak tahu kenapa hal begini ini langsung dipasang, apa salahnya sih? Jadi kita nggak perlu repot-repot memasang gitu loh maksudnya. Oke, ya, sampai bunyi klik gitu ya. Oke, bentuknya begini. Saya rasa kok makin jelek ya bentuknya ya. Oke, sekarang yang satunya ini. Jadi tidak berasa slim kalau kita pasang ini. Oke, kita pasang sampai bunyi klik. Klik. Oke, good. Sudah jadi robotnya. Jadi kurang lebih dia kayak gini. Nah, ya modelnya seperti ini. Oke, kalau dari belakangnya dilihat, seperti ini ya. Jadi ada kolornya, tapi kolornya panjang banget ini ya kolornya. Jadi kalau saya rasa sih makin jelek ya robotnya gitu ya. Oke, tapi kalau nggak dipasang juga aneh gitu, nggak punya kolor. Kolornya ini bisa digerakkan sampai kayak model apapun ya, bisa digerakkan muter gitu ya, muter sampai berapa derajat ini. Oke, ini bisa sampai sampai belakang gini ya, sampai belakang. Oke, nggak masalah. Tapi ini bagusnya apa Super Robot Chogokin ini? Pertama, dia ada diecast meskipun diecastnya cuma hanya sebagian part gitu. Yang kedua, partnya ini loh, apa ya misalnya, engsel-engselnya ini keras. Oke, sekarang ini satu. Lalu yang berikutnya yang saya belum menambahkan kemarin, yaitu adalah di bagian belakang sini, ya, kayak jetpacknya itu ada tangan yang kedua. Jadi tangannya Aquarion itu ada 4. 1, 2, ya, lalu 3 di sini, cuma tidak ada sekarang. 4 yang di sebelahnya. Nah, tangannya tuh ini. Ya, ini adalah tangan yang ditekuk. Nih, bentuknya tangannya ditekuk ya. Ini adalah dipasang di bagian belakang ini. Nah, di bagian belakang dipasang. Tuk. Oke, dan ini ada 2. Ada 2 di kiri dan kanan. Oke, ini adalah mode di mana tangannya masih ditutup seperti ini. Ya, masih ditutup. Dan ini nggak bisa digerak-gerakkan. Jadi ini paten gitu ya. Sudah fix, nggak bisa diapa-apakan lagi. Oke. Dari sini kalau ingin berubah menjadi sesuatu yang wah, mungkin, nah yang berikutnya adalah tangan ini ketika mengepal, apa kok mengepal sih? Tangan ini lepas rilis, itu bisa memegang senjata. Jadi ini adalah aksesoris part di mana bagian belakang ini, ya, dia mengembang, terus tangannya ini memegang senjata. Jadi senjatanya bisa ada 4, 1, 2, 3, 4. Ya, tapi di sini cuma dikasih hanya yang ada di belakang. Jadi benar-benar ini adalah senjatanya. Nggak tahu ini senjata re atau apa begitu ya. Ini kelihatan kan ada gambar tangan di sini ya. Ini ada tangan di sini. Oke. Dan ini letaknya ada di belakang, tapi harus dicabut dulu ini ya. Ini harus dicabut dulu yang tadi dipasang. Oke. Ini harus dicabut. Dan pasanglah yang ini, oke. Cuman ini harus melihat yang mana yang kanan, oke. Yang mana yang kanan, yang mana yang kiri, gitu ya. Ada ininya enggak ya?
Oke, yang bagian mana? Yang penting pokoknya pasang aja dulu ya. Karena nanti kalau memikirkan ini harusnya ada sih di bagian tangannya ini loh. Ini kelihatan sih. Yang mana yang tangan kanan? Oke, shoot gini ya. Berarti ini tangan kiri. Oke, jadi ini diletakkan di sini. Nah, diletakkan gini. Lalu yang ini diletakkan di sebelah kanan, gitu ya. Ini bisa mau diapa-apakan bisa kok. Ini bisa digerakkan begini ya. Mau diputar-putar seperti ini. Oh, kayak gini ya. Loh, mau diputar-putar kayak apa? Bisa ya. Oke, ini mau diputar kayak gini, gini, putar sini, putar sana juga bisa. Oke. Jadi kurang lebih gini. Ini yang untuk di bagian belakang. Kalau mau dipasang yang mode seperti ini. Kalau mau enak ini aja, tapi akan memakan tempat ya ini kayaknya ya. Akan sedikit memakan tempat. Oh, ini bisa dilepas juga ini. Atau rusak malah ya. Enggak sih harusnya. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan mau dibalik pun enggak apa-apa. Ini kan daur bisa diputar-putar kok ya. Bisa diputar-putar gitu ya. Oke, ya. Jadi ini bagian belakangnya. Oke. Jadi kalau dilihat modelnya seperti ini. Atau dibalik ya, ini dibalik yang ini kanan, itu kiri. Masalahnya kan tidak ada petunjuknya. Ini yang mana atau ini yang kiri gitu ya. Anggap aja ini kanan sekarang. Oke. Jadi modelnya nanti gini. Oke. Jadi harusnya seperti itu ya. Coba lihat ini. Oh, ternyata harus seperti ini kan ya. Jadi ininya yang menghadap ke kanan. Jadi betul yang tadi ya. Betul yang tadi. Lepas. Jadi betul yang tadi begini. Oke. Oke, ya ini sekarang sudah mulai. Sekali lepasan itu akan terus lepasan. Jadi kalau misalkan lepas gitu bisa dilem sih. Oke. Jadi sudah betul seperti ini bentuknya. Formnya, jadi form besarnya seperti ini. Oke ya. Ini adalah form besarnya. Ya. Oke, next. Next kita akan merakit bagian stand-nya. Ini adalah stand satu untuk tangan, satunya untuk tulisan ini. Ya, jadi nantinya, oke, kita stand-nya kita pasang dulu. Ya, ini ada penyambungnya ya. Ini yang tengah ini sambung, yang kecil ini penyambungnya. Jadi bentuknya kecil ini aja. Nah, kayak gini ya. Ini disambungkan ke sini sebagai penyambung, lalu ini di sini. Nah, oke. Oke, ini sekali awas patah gitu ya. Oke, selesai. Jadi, ini stand-nya. Stand-nya nanti adalah untuk tulisan ini. Oke, kita akan coba tulisannya. Jadi ini akan ada di belakangnya si Aquarion ini. Oke, mungkin attack. Ini ada tempatnya. Oke, jadi nanti di sini. Bukan attack. Tapi ini saya pasang dulu ya. Oke, saya pasang. Oke. Ya, sudah done. Dan dipasang bukan attack-nya. Oke. Wah, udah kuat ini. Ya. Mungkin attack, jadi ini nanti akan ada di belakang nih. Bukan attack, gitu ya. Oke, satu ini sudah. Lalu yang ini pun stand-nya akan kita pasang dulu ya, meskipun gunanya nanti akan kelihatan nantinya. Oke, kita langsung saja pasang. Ini dipasang di sini, ya. Pasang, oke. Lalu ini dipasang di sini. Awas, pecah. Nah, oke, sama sih fungsinya. Nanti akan kita lihat ini untuk apa. Nanti sebetulnya langsung aja ya. Ada tangan yang besar seperti ini. Ini kan kalau misalkan di
pose, nggak mungkin ini kuat. Ini berat ini, ya. Cukup berat. Nggak enteng, meskipun dia plastik, tapi cukup berat. Nah, di sini kalian lihat, di sini ada lubang hole, ada lubangnya. Itu untuk menyanggah tangannya ini menggunakan tiang yang tadi. Jadi ini dimasukkan di hole-nya tadi. Nah, nanti kayak gini. Nah, ya. Nah, nanti ini kan tangannya panjang. Oke, sekarang kita akan coba rakit, ya. Tangan yang panjang tadi itu ini, yang berbahan seperti ini. Kita mendapatkan bahan yang seperti ini ada 4, ya. Ada 4. Nah, ini nanti untuk apa? Untuk kita sambungkan. Ting, seperti ini, ya. Untuk kita sambungkan. Awas pecah. Agak susah sedikit. Mohon maaf, agak susah. Nah, oke. Jadi akan disambungkan. Ini nanti akan bisa gerak dikit aja, nggak bisa banyak geraknya. Jadi gerakannya nanti cukup lurus ini ya. Bengkoknya cuman hanya sekian aja. Nggak bisa bengkok banget. Oke. Di sini ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi kita harus pasang sama seperti yang tadi. Des, seperti itu. Kita pasang. Tapi ini kita pasang dulu ya. Yang 2 ini. Oke. Ini gampang pasangnya. Yang itu kok susah ya. Oke. Lalu kemudian. Nah. Oke, ini nanti akan dipasang. Deng, seperti itu. Jadi panjangnya cukup lumayan. Nah, yang ini tadi. Itu sebetulnya untuk saya tidurkan aja ya, nanti kesandung. Jadi sebetulnya nanti di bagian ininya loh. Nah, dimasukkan di sini. Sit, gini kan. Nah, gini. Jadi kayak nanti senjata Mugen Attack, seperti itu. Oke. Tapi ini nanti gunanya nanti di tangannya sana. Oke, kita pasang aja dulu. Oke ya, itu nanti akan dipasangkan di tangannya ini, tangan kanannya ini ya, tangan kanan ini akan dilepas, terus dipasang ini. Oke, lalu sebelum nyambung ke tangan yang besar, masuk ke tangan yang besar ini dulu. Oke, jadi ini yang di belakangnya. Oke, kita pasang yang paling belakang sendiri, paling ujung sendiri. Nah, jadi ya. Gini aja sudah melengkung gitu ya. Lalu ini nggak langsung dipasang begini ya. Ini nggak langsung. Kalau langsung juga bisa ya. Nah, langsung juga bisa sih. Tuh kan. Nah, tapi kan ya aneh gitu ya kalau langsung. Tapi ada satu lagi yang dipakai untuk membantu, yaitu ini ya. Jadi ini nanti dipasang di sini, dipasang di dalam. Nah, kelihatan agak menonjol supaya tidak terlalu mengganggu. Lalu ini dipasang di sini. Oke, jadi nanti kelihatan. Dan gitu ya. Oke, sekarang kita akan coba pasang ya. Tangannya pakai tangan apa ya? Tangan kanan ya. Ya, oke, tangan kanan. Oke. Ini kanan kan? Oh ya, betul kanan. Oke, kanannya kita lepas di sini ya, kita lepas. Kita pasang di sini. Tapi sebelumnya kita pasang ini dulu. Ting. Lalu kita pasang di tangannya. Nah, sudah. Jadi, lalu ini dipasang di tangannya. Jeng, gitu ya. Ini dipasang di tangan sini. Jatuh. Oke. Jadi. Tapi nanti harus ditata sendiri. Ini makan tempat ya kayaknya guys ya. Dan agak susah juga memasangnya ini. Gitu kan. Tereng. Ini kalau dari samping sini ya. Das gitu. Mugen Attack. Ini kalau memasang kayak gini kan.
Wah, cukup lumayan bagus ya sebetulnya ini juga ya. Harganya juga nggak mahal. Sekelas SRC seperti ini ya kurang lebih 300 sampai 500 ya. Karena saya mendapatkan diskon yang besar di Jepang, jadi ya lebih murah. Kalau di Indonesia waktu itu masih sekitar 500-an lah gitu ya. Oke, jadinya kayak gini sih. Mungkin attack ini kan kayak jurusnya gitu ya. Desas, seperti itu. Ini mau ditaruh di mana aja bisa gitu ya. Tapi karena ini robotnya jadi ketutupan. Ya kalau mau lihat dari samping ini ya. Nah, oke. Ini mungkin attack-nya. Wow, bukan attack-nya jatuh. Kayaknya kurang ya guys ya. Untuk menyanggah kepalanya ini masih kurang kuat ini ya. Jadi harus butuh harus butuh lebih kayaknya begitu. Oke, sekilas over begini. Ini adalah Aquarion Evolve gitu, bagi pecinta Aquarion gitu ya. Dulu sih saya suka sih dengan film Aquarionnya, dan ini tahun 2012 kalau nggak salah ya film Aquarion itu. 10 tahun sudah gitu ya, 10 tahun lebih lah gitu. Oke. Oh, gimana menurut kalian? Bagus? Kalau bagus cari. Karena Aquarion Evolve ini di Indonesia cukup berada. Kalau kalian cari di Jepang sudah pasti 100% tidak ada. Karena kalau di Jepang, kalau misalkan tidak laku, langsung sale besar-besaran. Jadi barang-barang yang di atas 2 tahun, itu rata-rata sudah nggak ada gitu. Kalau di Indonesia masih ada. Kalian bisa cari di mana itu ya, di Kapsul itu yang dulu ya. Kalau sekarang nggak tahu apakah ada enggak ya Kapsul Corp kalau kalian berada di Surabaya. Kalau kalian belanja di Multi, ada kemungkinan tidak ada karena Multi juga hampir kurang lebih menerapkan sistem kayak di Jepang gitu ya. Jadi kalau barangnya mungkin sudah nggak bisa jalan gitu ya, di sale paling tidak, nah dan itu biasanya udah habis gitu barangnya. Oke, sampai di sini dulu review part 2 dari Aquarion Evolve. See you next video. Bye-bye.